Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله. Kita berjumpa kembali pada kajian kita dan kita hendak melanjutkan qiraah kita pada penjelasan dari risalah tafsir kalimat at-tauhid. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bacakan penjelasan atau perkataan dari al-muallif rahimahullahu ta'ala bahwa karena sebab manusia yang mereka meninggalkan tauhid al-uluhiyah, maka bisa menjadikan mereka jatuh pada kekufuran. Dan dengan demikian juga kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang banyak orang menjauh atau tidak menunaikan Islam seperti yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi jelaslah makna dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada." Islam awal mula datang asing dan akan kembali lagi menjadi asing sebagaimana awal mula dia datang. Berkata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala, al-Islamu sahihu, Islam yang sahih, gharibun, menjadi asing al-yauma, pada hari ini. Ammal Islamul mudda'a, adapun Islam yang diklaim sebagai ajaran agama Islam, fal muslimuna al-yawma yaziduna 'alal milyar, maka kaum muslimin hari ini bertambah 'alal milyar, miliaran bahkan. Walakinnal Islam as-sahiha, tetapi Islam yang sahih gharibun, tetap asing, walaupun kaum muslimin yang bertambah jumlahnya, tapi Islam yang sahihnya tetap asing. Idh law kana hadzal milyaru islamuhum sahihun, sebab kalau kaum muslimin yang jumlahnya miliaran ini Islamnya benar, lam yaqif amamahum ahadun minal alami, tidak akan ada yang berani satupun di alam ini yang berani berdiri di hadapan kaum muslimin. Artinya kalau seandainya kaum muslimin yang banyak jumlahnya ini mereka Islamnya sahih, maka tidak akan ada satupun yang berani menghadapi kaum muslimin. فَالْيَهُودُ الَّذِينَ هُمْ إِخْوَانُ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ الَّذِينَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Orang Yahudi yang mereka adalah ikhwanul qaradati wal khanaziri, mereka adalah saudara-saudaranya kera dan babi, maksudnya adalah
di mana di antara mereka dahulu ada yang Allah Subhanahu wa taala rubah rupa mereka menjadi kera dan babi. Alladzina duribat alaihim udzillatu wal maskanatu, yang Allah berikan kepada mereka kehinaan, kemiskinan. Al-an, mereka sekarang hum musaytiruna ala biladil muslimin. Mereka sekarang berkuasa atas negeri-negeri kaum muslimin. Jadi orang Yahudi yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka kehinaan, kemiskinan, bahkan ada di antara mereka yang dirubah rupanya menjadi kera dan babi, tapi apa yang terjadi? Mereka sekarang menjadi penguasa pada beberapa negeri kaum muslimin. Jadi kata Syekh, kalau seandainya jumlah kaum muslimin yang banyak, yang miliaran ini, mereka Islamnya sahih, niscaya tidak akan ada satupun yang berani menghadapi kaum muslimin. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Orang Yahudi yang telah Allah tetapkan bagi mereka kehinaan, kemiskinan, bahkan ada di antara mereka yang dirubah rupanya menjadi kera dan babi, tapi ternyata mereka malah sekarang menjadi penguasa negeri-negeri kaum muslimin. والمسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان عددهم 314. Sedangkan kaum muslimin yang mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, jumlah mereka hanya sekitar 300 lebih, 300 belasan. Wa madza sana'u? Dan apa yang mereka perbuat? As-sahabatu bin nisbati li ahli al-ardi kamhum. Para sahabat dibandingkan dengan penduduk bumi, berapa mereka jumlahnya? Wa ma'a hadza hum fatahul amsara. Walaupun mereka jumlahnya pada saat itu sedikit, tetapi mereka menguasai negeri-negeri. Bahkan wa asqatu Kisra wa Qaisara, meruntuhkan Kisra, kerajaan Persia, wa Qaisara, dan ini raja Persia, wa Qaisara, dan rajanya Romawi, wasadul alam kullahu, dan memimpin seluruh alam. Kenapa? Apa penyebabnya? Kok kaum muslimin di masa dahulu, di masa para sahabat dahulu jumlahnya sedikit, apalagi dibandingkan seluruh alam. Dibandingkan sekarang yang jumlahnya begitu banyak, bahkan miliaran, kata Syekh. Tetapi apa yang terjadi? Mereka para sahabat pada saat itu yang jumlahnya sedikit, justru merekalah yang mampu menguasai seluruh alam. Li'annahum muslimun al-islam as-sahih, karena mereka adalah muslim dengan Islam yang benar. Ma huwa islamud di'aiyun, bukan Islam yang hanya sekedar diklaim sebagai Islam. Fallaha ya ikhwani, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, jagalah Allah wahai saudara-saudara. Tamassaku bi asli dinikum, berpeganglah kalian dengan agama kalian yang asli, pokok agama kalian. Wa awwaluhu wa akhiruhu wa ussuhu wa ra'su syahadatu an la ilaha illallah. Dan awal dari agama, akhir dari agama, fondasi agama, puncaknya agama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Kepalanya agama itu artinya pucuknya agama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat an la ilaha illallah. Wa'arifu ma'naha, ketahuilah maknanya, wa ahibbuha, dan cintailah la ilaha illallah. Wa ahibbu ahlaha, dan cintai juga orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan berpegang padanya. Yang dimaksud ahlu la ilaha illallah, yang mereka yang mengucapkannya dan mengamalkan segala konsekuensinya. Waj'aluhum ikhwanakum, dan jadikanlah mereka ahlu tauhid sebagai saudara-saudara kalian. Walau kanu ba'idina, walaupun mereka jauh. Waqfuru bit-tawaghit, dan kufurlah kalian kepada taghut yang disembah selain Allah, bit-tawaghiti.
Wa'aduhum dan musuhilah mereka karena Allah tentunya. Wa'abghiduhum dan bencilah mereka karena Allah. Wa'abghidu man ahabbahum dan bencilah orang-orang yang mencintai tawaghit itu karena Allah juga. Au jadala anhum atau bencilah orang yang membela mereka, membela at-tawaghit. Au lam yukaffirhum dan bencilah mereka orang-orang yang tidak mengkufurkan at-tawaghit. Au qala atau orang yang berkata ma alayya minhum, ya saya nggak ada urusan lah sama mereka. Ya artinya nggak ada urusan. Ada orang yang menyembah selain Allah, saya nggak ada urusan, biarin aja. Nah, ini jadi berhak mendapatkan kebencian dari ahlu tauhid orang yang seperti ini. Jadi di sini Asy-Syaikh menyebutkan beberapa hal penting ini yang harus kita fahami, termasuk bagian daripada konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Di antaranya Asy-Syaikh perintahkan agar kita berpegang sungguh-sungguh dengan syahadat an la ilaha illallah. Tamassaku bi asli dinikum wa awwaluhu wa akhiruhu wa ussuhu wa ra'suhu syahadatu an la ilaha illallah. Berpeganglah kalian dengan pokok agama kalian. Yang awalnya agama, akhirnya agama, pondasinya dan juga kepalanya, artinya puncaknya adalah syahadat an la ilaha illallah. Wa'rifu ma'naha dan ketahuilah maknanya. Wa ahibbuha dan cintai juga kalimat tauhid ini. Ketahui maknanya, kalimat tauhid syahadat an la ilaha illallah. Mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ahibbu ahlaha dan cintailah orang-orang yang bertauhid. Ahlu tauhid. Waj'aluha ikhwanakum, jadikan ini mereka, waj'aluhum ikhwanakum, jadikan mereka saudara-saudara kalian. Walau kanu ba'idin, walaupun mereka jauh. Waqfuru bit-tawaghiti dan kufurlah kalian kepada taghut. Wa'aduhum dan musuhilah taghut yang disembah selain Allah. Wa'abghiduhum dan bencilah taghut. Wa'abghidu man ahabbahum dan bencilah orang yang mencintai taghut. Au jadala anhum atau dia membela taghut yang selain Allah, yang disembah selain Allah. Au lam yukaffirhum atau tidak mengkafirkan taghut. Jadi dibenci juga mereka yang tidak mengkafirkan taghut walaupun dia dianya sendiri bertauhid atau dianya sendiri tidak berbuat kesyirikan. Au qala ma, karena ya tadi konsekuensi syahadat alla ilaha illallah ya dia mengkafirkan yang segala sesuatu yang disembah selain Allah. Au qala ma alayya minhum atau dia berkata ya saya nggak ada urusan apa-apa. Nggak ada kewajiban apa-apa saya terkait dengan mereka. Biarin aja mereka menyembah selain Allah. Ini juga akhirnya mendapatkan hak dibenci oleh ahlu tauhid karena Allah tentunya. Au qala ma kallafani Allahu bihim. Atau dia berkata Allah Subhanahu wa taala tidak membebani saya apa-apa terkait dengan mereka. Ini juga tidak diperkenankan. Nah, ini dibenci oleh ahlu tauhid. Karena apa? Ya kewajibannya dia membenci mereka yang beribadah kepada taghut, mengingkarinya, membencinya. Nah, siapa orang yang tadi seperti ini disebutkan, dia mengatakan saya nggak punya, dia tidak mengkafirkan mereka yang beribadah kepada taghut, atau mereka berkata, ya saya nggak punya kewajiban apa-apa, Allah nggak perintahkan apa-apa pada diri saya. Faqad kadzaba hadza 'ala Allah, maka dia telah berdusta atas nama Allah, waftara. Ini iftara juga artinya berdusta, membuat, bikin-bikin. Faqad kallafahu Allah taala bihim, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan terkait dengan mereka, artinya memerintahkan agar kita kufur kepada taghut, agar kita membenci orang-orang yang mencintai taghut atau membela taghut. Kita diperintahkan oleh Allah. Waftarada alaihi al-kufra bihim. Allah mewajibkan agar kita kufur kepada mereka, mengingkari mereka. Wal bara'ata minhum, dan Allah perintahkan kita, mewajibkan kita untuk berlepas diri dari mereka. Walau kanu ikhwanahum wa auladahum, walaupun mereka ini adalah
saudara-saudara atau anak-anak mereka. Fallaha Allah ya ikhwani, jagalah Allah, wahai saudara-saudara. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Perhatikan bagaimana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala mengingatkan kita agar kita betul-betul menjaga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya fallaha ya ikhwani. Ya, ini maknanya sama seperti yang Nabi SAW sebutkan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Tamassaku bidzalika la'allakum talqawna rabbakum. Berpeganglah kalian dengan hal itu agar kalian nanti berjumpa dengan Rabb kalian. Wa antum la tusyrikuna bihi syai'a. Dan kalian dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Berpeganglah dengan tadi semua yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh agar supaya nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kita tetap dijaga oleh Allah dalam keadaan tetap bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allahumma tawaffana muslimin, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan muslim yang sebenar-benarnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari mereka yang kufur dan berbuat kesyirikan. Wa alhiqna bis salihin, dan berjumpakan kami dengan orang-orang saleh. Masukkan kami dalam golongan mereka orang-orang yang saleh. Wal nakhtim al-kalama, dan kita tutup perbincangan kita atau pembahasan kita terkait dengan kalimat tauhid ini bi ayatin, dengan satu ayat. Dzakaraha Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan fi kitabi, di dalam kitabnya itu Al-Qur'an. Tubayyinu laka, yang ayat ini menjelaskan kepadamu anna kufral musyrikin min ahli zamanina, yang dimana ayat ini menjelaskan kepadamu bahwa kekufurannya orang-orang musyrik di zaman kita, di zamannya Asy-Syaikh, a'zamu, itu lebih besar min kufril ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kekufuran orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala berkata, kufru ahli zamanina a'zamu min kufril musyrikin al-awwalin. Kekufuran orang-orang di zaman kita ini lebih besar daripada kekufurannya orang-orang musyrik awal. A'zamu min kufri Abi Jahlin, lebih besar daripada kekufurannya Abu Jahal, wa Abi Lahab dan Abu Lahab. Li'anna al-musyrikina, karena orang-orang musyrik, li'anna al-musyrikina al-awwalina, karena orang-orang musyrik yang awal, yusyrikuna fir rakha'i, mereka menyekutukan Allah fir rakha'i, dalam keadaan lapang. Jadi lagi dalam keadaan lapang, sedang dalam keadaan senang, mereka menyekutukan Allah. Tetapi wa yukhlisuna fi syiddati, ketika sedang dalam keadaan kesulitan, mereka tidak berbuat kesyirikan. Berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum, karena mereka orang-orang musyrik yang awal, ya'lamuna, mereka mengetahui, annahu la yukhallisu minasyiddati illallah. Karena orang-orang musyrik yang awal mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan melainkan hanya Allah. Amma musyriku zamanina fahum fi syiddati aktsaru syirkan minhum fir rakha'i. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita, maka mereka dalam keadaan sulit lebih syirik lagi, makin menjadi-jadi lagi ketika dibandingkan ketika mereka sedang dalam keadaan lapang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang-orang musyrik terdahulu dalam keadaan lapang dia menyekutukan Allah, tapi ketika dalam keadaan sempit dia tidak menyeru kecuali hanya kepada Allah saja. Dia tidak beribadah, dia tidak menyembah kecuali hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi orang-orang musyrik di belakang, mereka dalam keadaan lapang menyekutukan Allah. Dalam keadaan sempit lebih menjadi-jadi. Bayangkan. Terjadi musibah, misalnya seperti tsunami, gempa bumi misalnya. Lalu kemudian gunung meletus misalnya. Apa yang terjadi? Mereka malah justru semakin menjadi-jadi, semakin menyekutukan Allah. Wah, ini karena kita ini tidak memberikan persembahan ini kepada penunggu laut. Ini karena kita tidak memberikan persembahan ini pada penunggu gunung, penjaga gunung, dan seterusnya. Bahkan justru bikin pesta yang lebih besar lagi ya. Bikin ritual yang lebih besar-besaran lagi. Mengeluarkan harta dan seterusnya bahkan. Makin menjadi, ditambah sulit, tambah menjadi kesyirikannya. Na'udzubillah. Idza waqa'u fi syiddati yunaduna ma'budatim. Apabila mereka dalam keadaan sempit, susah, mereka pun menyeru-nyeru, memanggil-manggil sesembahan-sesembahan mereka yang selain Allah. Kullun yunadi ma'budahu. Semua menyeru apa yang disembah. Masing-masing menyeru apa yang disembah. Liukhallisahu minal gharaqi fil bahri, agar supaya bisa menyelamatkan mereka supaya tidak tenggelam di lautan. Yukhallisuhu min kadza, menyelamatkan dia dari begini. Kullama zadal khatar, kata Syekh. Setiap bahayanya bertambah, maka zada syirku indahum, kesyirikan pun bertambah. Fahum ashaddu minal musyrikin al-awwalin. Fahum ashaddu minal musyrikin al-awwalina. Maka mereka jauh lebih berat daripada kesyirikan-kesyirikannya, maksudnya lebih besar dibandingkan musyrik-musyrik yang awal. Wal'iyadu billahi. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ya, perhatikan saja bagaimana tadi kita sudah sebutkan, ketika musibah terjadi, malah justru semakin bikin pesta laut. Malah justru mau bikin persembahan untuk penunggu gunung. Semakin menjadi-jadi malah. Bahkan yang ada dalam benak mereka pertama kali yaitu, wah, ini karena kita tidak memberikan persembahan kepada penunggu laut. Makanya mereka marah. Coba kalau begini. Jadi ini sudah jelas kesyirikan, bukan hanya dalam bab uluhiyah, tapi bahkan dalam bab rububiyah. Jadi seolah-olah penunggu laut itulah, entah apa namanya, ya, yang mendatangkan madarat. Yang menolak madarat juga. Allahu Akbar. Ada syirkun akbar. Syirik besar. Maka Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ini membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi beliau sudah sebutkan. Beliau hendak menutup pembahasan pada risalah tafsir kalimat tauhid ini dengan satu ayat yang mengingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrik awal itu lebih ringan kesyirikannya. Artinya lebih ringan itu ya tetap itu syirik besar. Tapi praktiknya jauh lebih ringan dibandingkan orang di belakang. Tapi sama-sama ini syirik besar. Yaitu firman Allah di surat Al-Isra ayat ke-67. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massakumud dhurru fil bahri." Apabila mara bahaya menimpa kalian di lautan, dhalla man tad'una illa iyyahu. Dhalla man tad'un illa iyyahu. Segala sesuatu yang mereka panggil, yang mereka seru yang selain Allah, jadi hilang, nggak teringat mereka. Kecuali hanya kepada Allah saja. Ketika terombang-ambing di lautan, tidak ada yang mereka ingat. Tidak ada yang mereka seru. Yang mereka seru sebelum yang selain Allah nggak ada terbesit dalam pikiran mereka, tidak terucap pada
lisan mereka kecuali hanya kepada Allah saja. Falamma najjakum ilal barri, tapi tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, a'radtum, kalian berpaling. Wa kana al-insanu kafura. Artinya berpaling, balik berbuat kesyirikan lagi. Wa kana al-insanu kafura. Manusia ini banyak sekali kufurnya. Faqad dzakarallahu 'anil kufari, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan terkait dengan orang-orang kafir, annahum idza massahumud dhurru, apabila mereka tertimpa mara bahaya, tarakus sadata wal masyayikha, mereka meninggalkan as-sadah itu ya pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh atau orang-orang salih mereka, wal masyayikha dan masyayikh. Mereka yang biasanya ketika itu berdoa dengan menyebut mereka orang-orang salih ini, falam yad'u ahadan minhum, enggak ada mereka menyeru salah seorang di antara para tokoh atau orang salih itu enggak. Walam yastaghitsu bi, kalau dalam kesulitan tidak beristighosah dengannya. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarikalah. Bahkan mengikhlaskan ini doanya, permintaannya, seruannya hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa yastaghithuna bihi wahdahu, dan meminta pertolongan beristighosah hanya dengan Allah saja. Tetapi fa idza jaa ar-rakha'u, apabila datang masa lapang, ya, asyraku, maka mereka pun menyekutukan Allah lagi. Lagi dalam keadaan sempit, mereka tidak teringat dengan berhala-berhala mereka, orang-orang salih yang biasanya mereka beribadah kepadanya, memanggilnya, menyuruhnya. Mereka tidak teringat. Tetapi tatkala dalam keadaan lapang, mereka berbuat kesyirikan lagi. Ini orang-orang musyrik di masa-masa awal terdahulu. Wa anta taral musyrikina, kata Syekh, dan engkau lihat orang-orang musyrik min ahli zamanina, dari orang-orang di zaman kita. Bahkan wala'alla ba'dahum yadda'i annahu min ahli al-ilmi, bahkan sebagian mereka mengklaim bahwa mereka adalah termasuk orang yang berilmu. Wa fihi zuhdun, bahkan dia termasuk orang yang zuhud, wajtihadun, dan sungguh-sungguh, wa ibadatun, dalam beribadah. Mereka sungguh-sungguh dalam beribadah. Tetapi wa idza massahu dhurru, apabila dia mengalami kesulitan, qama yastaghitsu bi ghairillahi, maka mereka pun segera beristighasah dengan menyebut nama selain Allah. Allahu Akbar. Ya, sama seperti naudzubillah sebagian orang yang tadi kita sudah katakan. Dikenal sebagai orang yang berilmu, ahli ibadah, ya, sangat bersemangat dalam beribadah bahkan. Tapi ketika dalam keadaan kesulitan, apa yang teringat? Atau apa bahkan yang dia sampaikan, yang dia ingatkan? Dia berkata, oh mungkin ini karena kita sudah lama tidak mengunjungi atau menziarahi kuburnya Syekh Fulan, makanya kita mengalami kesulitan seperti sekarang ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qama yastaghitsu bi ghairillahi, maka mereka pun segera beristighasah dengan selain Allah. Ya, mithli Ma'rufin, seperti Ma'ruf Al-Karkhi. Ma'ruf Al-Karkhi ini salah seorang ulama, ya. Ma'ruf Al-Karkhi. Jadi berdoanya menyebutnya Ma'ruf Al-Karkhi. Ya Ma'ruf misalnya. Atau Abdul Qadir Al-Jilani, atau seperti ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia panggil-panggil Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Na'udzubillah. Wa ajallu min haula'i, dan yang lebih lagi dari mereka. Ya. Artinya yang lebih lagi dari mereka, ya seperti di sini contohkan oleh Syekh, mithlu Zaid ibn al-Khattabi wa Zubairi. Mereka beristighasah dengan menyebut Zaid ibn al-Khattab, ini saudaranya Umar ibn al-Khattab, atau sahabat Az-Zubair ibn Awam, ya Zaid, ya Zaid, ya Zaid, ya Zubair, ya Zubair, ya Zubair. Wa ajallu min haula'i, dan lebih lagi dari mereka, mithlu, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang berkata. Jadi ini Asy-Syaikh menjelaskan dari yang paling bawah, misalnya seperti tadi Ma'ruf Al-Karhi, itu salah seorang wali dari Irak, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu kemudian naik lagi, mereka menyeru para sahabat, ya Zaid bin Khattab, ya Zubair. Bahkan naik lagi menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fallahul musta'an, maka hanya Allah lah yang dimohonkan pertolongan. Ya. Wa a'zamu min dzalika wa atammu, dan bahkan yang lebih besar lagi dari hal itu, artinya kalau dalam bahasa kita lebih parah lagi, annahum yastaghithuna bit-tawaghit, bahkan mereka beristighosah dengan taghut-taghut, wal kafarati, dan orang-orang kafir, wal maradati, dan orang-orang yang membangkang. Ya, mithlu, seperti ini apa? Shimsan wa Idris. Jadi Shimsan dan Idris ini apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, nanti ada penjelasannya. Ini adalah orang-orang yang buruk, bukan orang saleh dia. Kufur di Riyadh. Tapi orang-orang berdoa menyebut mereka. Wa yuqalu lahu al-Ashqar, dan juga disebut al-Ashqar. Wa Yusuf, dan Yusuf, wa amsalum, ini Yusuf artinya tadi itu orang-orang yang ingkar buruk perbuatannya, tapi mereka berdoanya dengan menyebut ini, wa amsaluhum, dan semisal mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Walhamdulillahi awwalan wa akhira, dan segala puji bagi Allah di awal dan di akhir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin, salawat salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali, dan kepada keluarganya, washabbi, dan sahabatnya ajma'in seluruhnya, amin. Jadi ini pada matannya ini Asy-Syaikh sudah menutupnya. Risalah tafsir kalimat tauhid. Ma'ruf, ini Asy-Syaikh Shalih Fauzan memberikan keterangan, penjelasan. Ma'rufun, yang dimaksud dengan ma'ruf tadi dalam perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, huwa ma'rufun al-Karhi, itu ma'ruf al-Karhi. Minal awliya'il ma'rufina fil Iraqi, termasuk wali-wali yang terkenal di Irak. Ya'buduhul kuburiyun, yang disembah oleh para penyembah kubur tadi, kuburiyun. Wa Abdul Qadir al-Jilani, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, imamun min a'immatil Hanabilatil Qudama'i. Yang beliau termasuk salah satu imam dari para imam-imam yang bermadzhab Hambali yang terdahulu. Fahuwa imamun jalilun, beliau adalah imam yang sangat agung. Walakin lamma mata i'taqadu annahu yanfa'u wa yadur. Tetapi tatkala Syekh Abdul Qadir wafat, ya orang-orang yang meyakini bahwa Syekh tetap bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan madarat atau bahkan menolak madarat, fabanau ala qabri, maka dibangunlah kuburnya beliau. Wasufiyatu, dan para orang-orang sufi, ittakhaduhu, menjadikan Syekh Abdul Qadir imaman lil mutasawwifati, sebagai imam bagi orang-orang tasawuf. Ashabi tariqatin, yaitu mereka orang-orang tarekat. Ya. Yasumunahum, yang mereka menamai orang-orang tarekat ini dengan al-qadiriyata, tarekat Qadiriyah. Wa huwa bari'un minhum rahimahullahu ta'ala, dan Syekh Abdul Qadir berlepas diri dari mereka rahimahullah. Ya, Syekh Abdul Qadir berlepas diri dari mereka. Syekh Abdul Qadir tidak tahu dan tidak memerintahkan seperti itu. Fahuwa ma'rufun bis salahi, Syekh Abdul Qadir orang yang terkenal dengan kesalihannya, wal istiqamati, dan istiqamah, wal ilmi, dan ilmu, wat tuqa, dan ketakwaan. Kana min akabiri ashabi madhabil imami Ahmad. Ya, termasuk pembesar dari
para ulama bermadhab Imam Ahmad. Walahu fihi mu'allafun ma'rufun, dan beliau mempunyai karya yang sangat dikenal, namanya ismuhu adalah Al-Ghunyah, nama kitabnya Al-Ghunyah, menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Syekh Abdul Qadir berlepas diri dari mereka. Wa Zaid bin Al-Khattab, dan Zaid bin Al-Khattab tadi disebutkan, orang memanggil ya Zaid, ya Zaid, ya Zaid. Sehingga ada satu kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai katakan, Allahu khairun min Zaid. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada Zaid. Kenapa Anda tidak menyeru Allah saja? Wa Zaid bin Al-Khattab, Zaid bin Al-Khattab adalah sahabiyun jalil, sahabat yang agung. Wa huwa akhu Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma, dan beliau adalah merupakan, Zaid bin Khattab adalah saudaranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qutila fil Yamamati, beliau terbunuh di Yamamah. Ini perang Yamamah itu ketika menghadapi nabi-nabi palsu, ya, Musailimah ini, Musailimah Al-Kadzab. Wa qubira fiha, dan beliau dikuburkan di Yamamah. Wa kana alaihi kubbatun, lalu kemudian dibikinkan kubah. Dibangun megah kuburnya sampai ada kubahnya. Falamma jaa Syekh Muhammadun rahimahullahu, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab datang, ya, termasuk dakwahnya beliau, hadama hadhil qubbata, Syekh pun meruntuhkan kubah ini. Nah, itulah kemudian mulai dituduh Syekh sebagai orang yang tidak menghormati sahabat, tidak memuliakan sahabat, tidak memuliakan orang-orang saleh. Itu tadi karena diruntuhkan itu kubah yang ada pada kuburnya Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu diantaranya. Walam taqum ilal ana, dan tidak ada lagi berdiri kubah sampai hari ini. Sebab dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Walan taquma insyaallah, dan tidak akan berdiri lagi kubah-kubah di atas kubur tersebut insyaallah. Wa Zubair ibn al-Awwam. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tadi kan wa Zubair. Orang manggil ya Zubair, ya Zubair. Wa Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, dan Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu hawariyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah hawarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sangat loyal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'il awliya'u was-sahabatu, mereka adalah wali-wali dan para sahabat. Ya'buduhumul quburiyun, disembah oleh kuburiyun, para penyembah kubur. Walakinnahum lam yaktafu bi ibadatin, bahkan mereka tidak cukup hanya sekedar menyembah orang saleh, para sahabat, wali, tidak cukup. Bal abadut tawaghit, bahkan mereka menyembah taghut-taghut, wal kafar, orang-orang yang kafir, wal marad, orang-orang pembangkang, minas saharati, dari kalangan tukang sihir, wal kahanati, dan para dukun, wal ibahiyin, dan ibahi ini orang yang menyatakan segala sesuatu serba boleh, ya. Atau bahasa kita sekarang ini, permissivism. Semuanya serba boleh, nggak apa-apa. Ya, atas nama HAM atau atas nama apa. Gitu. Wal hululiyin, orang yang mengaku hulul, jadi Allah menitis pada dirinya. Ya. Alladzina yaquluna, yang mereka berkata, man tarakal awamira wan nawahiya fahuwa muqarrabun minallahi. Masya Allah. Orang-orang yang mengatakan bahwa siapa orang yang meninggalkan perintah dan larangan, maka dia adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Wali Allah itu yang meninggalkan perintah larangan. Udah nggak ada lagi perintah, nggak ada lagi larangan. Allahu Akbar. Walaysa bihajatin lil awamiri wan nawahi, dan nggak butuh lagi pada perintah dan larangan. Wa innama hiya lil awami faqat, perintah larangan itu bagi orang awam saja. Amma huwa, adapun dia, fawasala ilallah, dia sudah wusul kepada Allah, sudah sampai kepada Allah, sehingga wala yahtaju ila syai'in, enggak butuh kepada sesuatu apapun, enggak lagi ada halal, enggak ada lagi haram. Dan sampai orang-orang yang seperti ini dianggap sebagai wali, lalu kemudian ketika mati disembah kuburnya. Allahu Akbar. Wa Shimsan, wa Idris, wa Yusuf, tadi disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala.
Haula'i tawaghitu, mereka ini adalah taghut-taghut kanu fir riyadi, yang ada di Riyadh. Jadi mereka ini orang-orang bukan orang saleh lagi. Jadi dulunya itu yang disembah orang saleh, ada wali, ada para sahabat, ya bahkan Rasul SAW. Lama kelamaan pelaku kemaksiatan atau bahkan para tukang sihir, para dukun, orang-orang yang menyimpang pun malah dianggap wali. Ya. Jadi mereka ini adalah taghut-taghut yang ada di Riyadh qabla dhuhuri da'wati syekhi, sebelum nampaknya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Falamma ja'a syekhu, ketika syekh datang, wa qama bil jihad fi sabilillah, dan beliau pun berjihad di jalan Allah, wastaula al muslimuna 'ala ar-Riyadh, dan kaum muslimin menguasai Riyadh, azalu hadhil wathaniyat, maka mereka pun menghilangkan ini penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Ya, minha wa min ghairiha, dari Riyadh dan selain Riyadh pun dibersihkan. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi selesailah sudah penjelasan dari risalah tafsir kalimat tauhid. Dan setelah itu ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang diajukan kepada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita bacakan pertanyaan dan juga jawaban-jawabannya. Yang pertama, su'alun, ada pertanyaan. Fadilat asy-syekhi, ma sihhatu qawlu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Wahai Syekh, bagaimana perkataan orang yang mengatakan la ma'buda, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi, ditambahkan nama dia fil wujud, illallah, tidak ada yang disembah dengan hak, nggak ada keberadaannya kecuali hanya Allah. Al-jawab, jawabannya Syekh, yakfi la ma'buda bihaqqin, cukup la ma'buda bihaqqin an qawlihi fil wujudi, nggak perlu lagi ditambahkan fil wujudi. Karena la ma'buda ini sudah nafil jinsi ya, yang artinya nggak ada sama sekali sudah. Tidak ada sama sekali yang diibadahi dengan hak. Sehingga tidak perlu lagi ditambahkan fil wujudi. Soalun, ada pertanyaan. Fadilat asy-syaikhi, wahai syekh, nasma'u kathiran ma yusamma bil i'jazil ilmi fil Qur'ani. Ya, kita seringkali mendengar ada yang disebut dengan mukjizat sains ya di dalam Al-Qur'an. Fahal yajuzu ilhaquhu bi mu'jizatil Qur'an? Apakah boleh ini menyebutkan hal ini dengan mukjizat Al-Qur'an wa tanzili ayatil Qur'ani ala tilkal masail, dan menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan masalah-masalah tersebut? Al-jawabu, jawabannya Syekh, nahnu takallamna ala hadza aktsara min marratin. Kita sudah bicara tentang hal ini lebih banyak, atau kita sudah sering membicarakan hal ini. Wa nabbahna alaihi, dan kita sudah peringatkan. Qulna, kita katakan, la yajuzu tafsiru kalamillahi azza wa jalla illa bi usuli tafsiril ma'rufati. Tidak boleh menafsiri firman Allah azza wa jalla kecuali dengan ya kaidah-kaidah tafsir yang sudah diketahui. Seperti bi ayyu fassara al-Qur'anu bil Qur'ani, Al-Qur'an ditafsiri dengan Al-Qur'an. Wa yufassara bis sunnati, dan Al-Qur'an ditafsiri dengan sunnah. Wa yufassara bi tafsiri sahabati, dan Al-Qur'an ditafsiri dengan tafsirnya para sahabat. Wa tafsiri tabi'in, dan tafsirnya tabi'in. Wa la yuzadu ala hadza, enggak boleh ya menambahkan hal ini, artinya tidak boleh melampaui hal ini. Fala yufassaru bin nadhariyatil hadithati, tidak boleh ditafsiri dengan teori-teori modern. Li'annaha tukhti'u wa tusibu, karena teori-teori modern itu kadang benar, kadang salah. Wa hiya kalamu basyarin, dan dia adalah perkataan manusia, teori-teori modern ini. Wa amalu basyarin, dan hasil ya penelitiannya manusia. Fala naj'aluha tafsiran li kalamillahi azza wa jalla, maka kita tidak boleh menjadikannya sebagai tafsir bagi firman Allah azza wa jalla.
Wala naqulu hadza huwa muradullahi bihadhil ayati. Dan kita tidak boleh katakan ini adalah maksud Allah terkait dengan ayat ini. Hadza qaulun 'ala Allahi bila ilmin. Ini adalah berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ta'ala Allahu an dzalik. Ya, maha tinggi Allah dari hal tersebut. Jadi artinya tidak boleh. Wa kam min nadhariyatin kanat musallamatan fi yaumin. Berapa banyak satu teori disepakati pada suatu saat. Wa ba'da muddatin yasiratin sarat khati'atan. Ternyata setelah beberapa saat setelahnya dia jadi keliru, dibantah, dia membantahnya. Wa kadhibah, dan jadi dusta, artinya ditolak teori tersebut. Dahulu disepakati, belakangan dibantah dan ditolak. Wa ja'a nadhariyatun ghairuha, dan datang teori lain. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Al-Isra ayat 85. Fala yajuzu an nufassira al-Qur'ana bihadhil asya'i. Maka enggak boleh kita menafsir Al-Qur'an dengan teori-teori ini. Wala an naqula, dan kita tidak boleh juga berkata hadza minal ijazil ilmi, termasuk mukjizat sains ya. Maka oleh karena itulah di Rabitatul Alam Al-Islami itu ada semacam divisi ya, yang tafsir dengan sains itu isinya para pakar ahli sains. Tapi mereka tidak berani mengatakan, mengklaim bahwa ini adalah maknanya dari Al-Quran sebelum mereka bertemu dengan para ulama ahli tafsir dan menyampaikan apa yang mereka ketahui dan seterusnya, bagaimana dengan kaidah-kaidah tafsir, bersesuaian atau tidak, dan seterusnya. Jadi mereka pun tetap berkonsultasi dengan para ulama. Su'alun. Fadilat al-Syekh, pertanyaan selanjutnya, Fadilat al-Syekhi, man yukhatti'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yakfuru am yunzaru fi amrihi. Orang yang menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia kafir atau dilihat dulu keadaannya? Al-jawab, jawabannya, man yukhatti'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Siapa orang yang menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Li'annahu jahidun li nubuwwati, karena dia mengingkari kenabiannya berarti. Ya, kalau dia menyalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berarti mengingkari kenabiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia kafir. Wah, misalnya contoh ya, ini hanya contoh saja. Misalnya dia mengatakan ini semua adalah salahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Kafir, hada kafir. Soalun, pertanyaan selanjutnya, man yuhibbu zawjatahu al-kitabiyyata? Hal hada mukhalifun lil wala'i wal bara'i? Ada orang yang mencintai istrinya yang dari kalangan ahlul kitab. Apakah ini bertentangan dengan wala' dan bara'? Al-jawabu, jawabannya, Allahu Jalla wa Ala yaqul, Allah Jalla wa Ala berfirman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai wali, sebagai awliya. Ay la tuhibbuhum, jangan cintai mereka, wa tuwaluhum, jangan loyal kepada mereka, wa tunasiruhum, jangan kalian mendukung, menolong mereka. Amma zawaju minhum fahuwa ta'amulun dunyawi. Adapun menikah dengan wanita ahlul kitab, ini adalah masuk ke dalam ta'amulun dunyawiyun. Ya, muamalah dalam urusan dunia, kata Syekh. Laisa huwa ta'amulan diniyan, dia tidak termasuk muamalah agama. Mithlu ma tabi'u ma'ahum wa tashtari, seperti engkau berjual beli dengan mereka. Wal mahabbatu baina zawjaini mahabbatun tabi'ah. Mahabbatu tabi'atin, kecintaan antara suami istri adalah kecintaan yang tabiat. Ya, la'allahu ini mahabbatun tabi'iyatun, ini kurang ya mungkin ya. Ma hiya mahabbatun diniyah, dia bukan kecintaan agama, bukan. Huwa la yuhibbuha li ajli diniha, ini suami mencintainya bukan karena agamanya, walakin yuhibbuha min ajli zawjiyati, tapi mencintainya karena istrinya. Jadi kecintaan seorang suami kepada istrinya yang ahlul kitab tidak serta-merta ini dihukumi dia bertentangan dengan wala dan bara. Karena bisa jadi kecintaannya karena memang ya dia istrinya, dan ini kecintaan tabi'iyah, kata Syekh. Soalun, pertanyaan selanjutnya, Fadilat asy-Syaikhi ma asbabu ta'alluqi haula'in nasi bil quburi wal adrihati.
Wahai Syekh, apa sebab manusia mereka bergantung pada kubur-kubur? Wa talabil i'anati, minta pertolongan pada kubur. Wa syifa'il marda, minta supaya disembuhkan orang yang sakit kepada kubur-kubur. Mas sababu fi dzalika ya Syekh? Apa sebab hal itu wahai Syekh terjadi? Al-jawab, jawabannya kata Syekh, as-sababu fi hadza, sebab hal ini awalan yang pertama adalah at-taqlidul a'ma. Taqlid a'ma, ikut-ikutan. Ya, orang dulu mengerjakan itu ya dia lakukan itu. Li'annahum yajiduna may yaf'aluna hadhil af'ala, karena mereka mendapati ada yang melakukan hal ini, fayuqallidunahum, maka mereka pun ikut-ikutan. Wa thaniyan, dan yang kedua, sukutul ulama'i, diamnya para ulama. Anin nahi an dzalika, melarang hal tersebut. Para ulama diam, enggak larang. Orang datang ke kubur minta, enggak dilarang. Wa hadza kitmanun lil ilmi, dan ini adalah menyembunyikan ilmu, wa taqsirun fid da'wati ila Allah azza wa jalla, dan tidak menunaikan dakwah kepada Allah azza wa jalla. Wa hum mas'uluna an dzalik, dan mereka yang punya ilmu tapi diam, maka mereka bertanggung jawab akan hal itu. Nauzubillah. Maka dijelaskan. Thalithan, yang ketiga, du'atus su'i, yaitu para du'atus su', dai-dai yang buruk, wa du'atul dhalali, dan dai-dai kesesatan. Alladzina yurawwijuna hadhihi syirkiyat wal bid'iyat, yang mereka menyebarkan, mempromosikan kesyirikan-kesyirikan ini, kebid'ahan-kebid'ahan ini. Wa yuhassinunaha lin-nasi fi kalamihim, dan menganggap atau menjadikan itu bagus bagi manusia. Ini bagus ini. Ya. Wa mu'allafatim, dan juga di dalam karya-karya tulis mereka. Famajmu' hadhil umuri yahsulu bihi hadzal khalal, dan dengan berkumpulnya hal ini maka terjadilah kekeliruan ini. Hadzal khalalul azim, kekeliruan yang besar ini fil aqidah, di dalam akidah. Taqlid a'ma, yang berilmu diam, lalu kemudian justru yang banyak berbicara dan menulis adalah du'at ad-dhalal, penyeru-penyeru pada kesesatan. Akhirnya yang terjadi. Orang nyembah kubur, minta kepada kubur. Nauzubillah. Soalun, pertanyaan, ma hukmul ihtifali bil maulidin nabawi, apa hukum merayakan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Narjut tawdiha, kami berharap penjelasan. Wal ijabata sahihata, dan jawaban yang benar haula dzalika, terkait dengan hal tersebut. Al-jawabu, Asy-Syaikh menjawab, jawabannya ini adalah hadil mas'alatu takallama fiha al-ulama'u qadiman wa hadithan. Masalah ini telah dibicarakan oleh para ulama dari dahulu sampai sekarang. Ya, wa nahaw anha, dan para ulama melarangnya, wa hadzaru minha, dan memperingatkan darinya. Li'annaha bid'atun, karena ini bid'ah, memperingati hari kelahiran Nabi. Fal ihtifalu bi munasabatil maulidin nabawiyyi, ya, berkumpul dalam momen kelahirannya Nabi, itu adalah bid'atun, kebid'ahan, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak turunkan dalilnya. Sultan yang maksudnya adalah hujjah dalilnya. Li'annahu laysa fi kitabillahi, karena tidak ada dalam Al-Quran. Wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala fi amali al-qurunil mufaddalah, dan tidak dikerjakan juga oleh generasi terbaik dari umat ini. Ya, tidak dikerjakan juga oleh generasi terbaik dari umat ini. Li'annahu laysa fi kitabillahi, karena enggak ada dalam kitabullah, wala fi sunnati Rasulillah, wala fi amalil qurunil mufaddalah, enggak ada juga pada perbuatan generasi terbaik, dalilun, enggak ada dalilnya. Ya, dalilun, tidak ada dalilnya ini. Dari Al-Quran, dari Sunnah, ini enggak ada dalilnya. Al-ihtifal, perbuatannya para sahabat, tidak ada dalil yang menganjurkan atau menunjukkan bolehnya atau menganjurkan merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana kadzalik, dan apabila tidak ada dalilnya, ya fahuwa bid'atun, maka ini bid'ah. Wa inna ma hadatha al-ihtifalu bil maulidin nabawi ba'da al-qurunil mufaddalah. Terjadinya perayaan kelahiran Nabi itu terjadi setelah generasi terbaik
ba'da al-mi'ati ar-rabi'ati min al-hijrati, setelah abad keempat Hijriah. Lamma intahat al-qurunul lati athna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah habis, sudah berlalu generasi yang dipuji, disanjung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan, annaha ya'ti ba'daha, bahwa setelahnya akan datang unasun, manusia, yaquluna ma la yaf'alun, yang mengatakan apa yang mereka tidak perbuat, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Wa min dzalika, dan diantaranya, annahum ahdatsu hadhil bid'ata, mereka memunculkan bid'ah ini fi dinillahi azza wa jalla, di dalam agama Allah azza wa jalla. Nah, lalu kemudian selanjutnya su'alun, ada pertanyaan lagi. Ma hukmus salati fi masjidin dakhala fi bina'ihi amwalun ma'khudatun min unasin bighairi tibati anfusihim. Wa ma huwa al-hallu li hadhihi al-mushkilati ma'jurin. Apa hukumnya salat di masjid yang bangunannya ini masuk dalam pembiayaannya dari harta-harta yang diambil dari manusia dengan tidak halal atau tidak dengan kelapangan hati mereka. Dan bagaimana jalan keluarnya dari hal ini? Ya, semoga Anda diberikan pahala. Al-jawabu, jawabannya, la yajuzu bina'ul masjid bil malil haram. Tidak boleh membangun masjid dengan harta yang haram. Wala yajuzu istikhdamul malil haram lil muslimin. Nggak boleh juga menggunakan harta haram bagi kaum muslimin. La aklan, tidak boleh dipakai buat makan, wala syurban, minum, wala libasan, pakaian, wala sukna, tidak boleh juga untuk tempat tinggal. Wa min babi aula al masajidu. Ya, terlebih lagi masjid allati hiya buyutullah, yang dia adalah rumah-rumah Allah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sebenarnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wal malul maghdubu haramun, dan harta yang dimurkai haram. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi thayyibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali diambil dengan hati yang dia lapang. Wa fi qouli ta'ala, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali berupa perdagangan, perniagaan yang didasari atas dasar saling ridha di antara kalian. Wa idza buniya masjidun minal malil maghsubi, ya ini. Apabila masjid dibangun dari harta yang dighasab, ya diambil dengan cara yang tidak hak. Ya. Oh iya. Yeah. Jadi al-mal al-maghsub, ya. Ini pada halaman yang sebelumnya. Wal malul maghsubu haramun. Ya, harta yang dighasab, ya. Harta yang dighasab itu haram. Harta yang dighasab haram. Naam. Jadi wa idza buniya masjidun, apabila dibangun masjid minal malil maghsubi, dari harta yang dighasab, fa inna al halla fi dzalik. Artinya keluar solusinya adalah fi nadhari, menurut pandangannya Syekh, adalah ayyundhara miqdarul malil maghsubi. Dilihat berapa kadarnya harta yang digosok yang sudah terlanjur jadi bangunan masjid itu, fa yuraddu ala sabi, dikembalikan kepada pemilik yang hakiki. Jadi orang itu misalnya nggak lapang, tanahnya dijadikan masjid misalnya, ya, atau tadi digosok tanahnya sebelum dibangun masjid, ya, maka berapa kira-kira harganya itu, lalu dibayarkan kepada pemiliknya. Soalun, pertanyaan selanjutnya, hal yajuzul istishhadu bil ahaditsil dhaifati, bolehkah beristishhad, ya. Istishhad itu artinya menguatkan sesuatu atau berdalil lah dengan hadis yang dhaif. Al-jawabu, jawabannya, al-ahadisul dhaifatu takhtalifu. Hadis dhaif itu berbeda-beda.
Idza kanat dha'ifatan syadidatal dha'fi, apabila sangat lemah, fa innaha la yustashhadu biha, yang enggak boleh dijadikan dalil hujjah. Amma idza kana dha'fuha laysa syadidan, adapun apabila kelemahannya tidak terlampau parah, wa kana laha ma yashhadu laha min al-ahaditsil ukhra, dan ada penguat dari hadis-hadis yang lain, lemahnya tidak terlampau parah dan ada penguat dari hadis-hadis yang lain, fa inna yustashhadu biha fi fadailil a'mali, boleh berdalil dalam keutamaan-keutamaan amal dengan hadis lemah yang tidak terlampau lemah dan ada pendukungnya. Wala yu'assasu biha ahkamun syar'iyyah, dan tidak boleh dibangun di atasnya hukum syar'i. Wa inna ma yustashhadu biha fit targhib wat tarhib wa fadailil a'mali, ya hanya dijadikan dalil dalam at-targhib wa tarhib, motivasi ya, dan juga menakut-nakuti dan keutamaan-keutamaan amal saja. Syaratnya tapi tadi tidak terlampau lemah dan ada hadis lain yang mendukungnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita cukupkan dulu ya kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi kita sudah selesai membahas penjelasan dari risalah tafsir kalimat tauhid yang dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan sebelum melanjutkan kepada risalah yang selanjutnya, di sini di kitab yang kita tampilkan ini, ya pada kitab yang ada di sini, yang bagi mengikuti kajian melalui Zoom ya akan melihat, ini ada satu tambahan ya, tambahan dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Namudhajun min darbil amthilati ala butlani syirki minal Qur'anil Karim. Contoh dari bentuk perumpamaan ya, contoh bentuk perumpamaan yang menunjukkan batilnya kesyirikan dari Al-Qur'an. Jadi ada ayat-ayat Al-Qur'an yang membuat satu percontohan, perumpamaan, yang dengan perumpamaan itu kita betul-betul jadi faham bahwa kesyirikan itu batil dari segala sisinya. Yang ini disebutkan dalam Al-Qur'an perumpamaan ini. Dan ini merupakan perkataannya Asy-Syarih ya, min kalami syarihi fi ba'di durusi. Termasuk perkataannya Syekh Shalih Fauzan, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sebagian dars, di sebagian pelajaran yang dijelaskan dan disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Tapi insya Allah ini nanti kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan risalah yang selanjutnya yang setelah ini. Jadi Syekh nanti menjelaskan ayat-ayat yang menjelaskan perumpamaan-perumpamaan batalnya kesyirikan, bahwa kesyirikan itu batil. Ya, sehingga kemudian kita jadi betul-betul faham bahwa ya syirik itu dari sisi manapun nggak bisa diperkenankan dan tidak bisa dibenarkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.